masjid ini beliau sudah ngajar 45 tahun. Dengan apa dia ngajar? Dulu masih kuat naik sepeda, hadirin. Hari ini guru kita, orang tua kita yang kita sayangi telah mendahului kita. Almarhum Kiai Haji Abdul Halim. Berita duka datang dari Sumatera Utara. Musa Rajeksah tampak memberikan kata-kata perpisahan dan mengikuti prosesi sholat jenazah Tuan Guru Abdul Halim Tembung. Siapa beliau? Sosok guru yang konsisten mengajarkan lebih 45 tahun kitab kuning atau kitab keislaman berbahasa Arab Melayu yang menjadi rujukan keilmuan Islam di masyarakat dan digunakan di pondok pesantren telah diajarkan di seputaran kota Medan hingga sebahagian Deli Serdang, Sumatera Utara. Pantauan media Gramindo di lokasi tampak para jemaah mengambil posisi berbaris dan bergantian untuk melihat terakhir kalinya Tuan Guru Abdul Halim setelah dimandikan dan dikafankan. Daripada cucu beliau, anak beliau. Jadi kasih jalan dulu, mohon duka yang mendalam terlihat di dirat ribuan wajah para jamaah yang hadir saat itu melepas kepergian sosok guru yang selama ini mengajarkan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Cuaca yang terasa panas berubah saat segumpalan awan melindungi rumah duka. Dan kita Muhammad Nabi SPDI, Kepada Ustaz kami silakan kasih hormat. حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ادخله الجنه. اللهم ادخله الجنه. اللهم ادخله الجنه. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Sekali lagi kami ingatkan, jangan berebut memegang keranda. Jamaah yang lain langsung bisa ke Masjid Darul Haq. Iringi saja. Jangan berebut. Nanti malam acara takziah tahlilan setelah. Perlu diketahui bahwa nasab keilmuan Tuan Guru Haji Abdul Halim merupakan murid dari almarhum Tuan Syekh Usman bin Tusin yang dimakamkan satu perkuburan yang sama dengan beliau. Sedangkan Tuan Syekh Usman bin Tusin adalah murid dari almarhum Syekh Hasan Masum, Mufti Kesultanan Deli, yang makamnya di halaman samping Masjid Raya Al-Masyun yang ada di Jalan SM Raja Kota Medan. Tuan Syekh Hasan Masum ulama panutan saat itu di Kerajaan Kesultanan Deli. Penuturan murid-murid beliau pernah suatu ketika Raja Kesultanan Deli saat itu meminta Tuan Syekh Hasan Masum untuk datang memenuhi panggilannya oleh utusan kerajaan. Sebagai sosok guru yang cinta kepada umatnya, beliau menyampaikan kepada utusan kerajaan bahwa tidaklah sumur yang mendatangi timba tiada manfaatnya. Seperti inilah pengajaran ulama-ulama terdahulu kepada raja-raja atau pemerintahan saat itu. Terkait ini, kisah Imam Al-Bukhari dapat menjadi pelajaran. Suatu kali, penguasa setempat mengutus seseorang untuk memanggil pakar-pakar hadis sahih, ajari aku kitab-kitabmu.
Aku ingin mendengar langsung darimu. Imam Bukhari berkata kepada utusan itu, katakan kepadanya, aku tidak ingin menghina ilmu, aku tidak akan mendatangi pintu penguasa. Bila dia memerlukan penjelasan dari kitab, maka dia hendaknya mendatangi masjid atau rumahku ini dikhawatirkan bisa merusak hukum di dalam pengajaran Islam. Lebih lanjut, Tuan Syekh Hasan Mas'um merupakan murid dari almarhum Tuan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam dan khatib di Masjidil Haram, Makkah. Ia bahkan didapuk sebagai mufti mazhab Syafi'i dan menjadi pengajar di Masjidil Haram. Banyak ulama besar Nusantara dari abad 19 hingga awal abad 20 berguru padanya, di antara muridnya ada Ahmad Dahlan yang telah mendirikan Muhammadiyah dan Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Zaman saat ini, sosok Tuan Guru Abdul Halim yang telah meninggal dunia, tepatnya hari Senin 30 April tahun 2023 di rumahnya Jalan Titiswa Benten Hilir Tembung Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan memiliki silsilah keguruan seperti yang disampaikan di atas, bisa jadi sangat sulit untuk dijumpai. Pelaksanaan sholat jenazah dilaksanakan setelah membaca tahtim tahlil sembari menunggu masuknya waktu sholat zuhur. Pantauan media Gramindo di lokasi, cuaca yang cerah siang itu, tampak segumpalan awak terlihat seperti melindungi masjid tempat Tuan Guru Abdul Halim disolatkan. Itu di Medan ada satu orang, gak terkenal dia di Medan. Di kalangan orang alim dia terkenal, di kalangan penuntut ilmu dia terkenal. Kiai Haji Abdul Halim di Tembung, di Titik Sewa. Hadirin, saya pernah satu kali ngisi pengajian subuh, entah waktu itu pengajian Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, saya lupa. Subuh yang hadir rame. Ketika itu setelah selesai acara, saya ditanya atau saya tanya-tanya, di sini di masjid ini ada pengajian? Ada. Yang mengisi pengajian kami Tuan Guru Abdul Halim, Tembung. Oh ya, sudah berapa lama beliau ngaji di sini? Masjid ini beliau sudah ngajar 45 tahun. Dengan apa dia ngajar? Dulu masih kuat naik sepeda, hadirin. Sekarang udah nggak kuat lagi naik sepeda, naik mobil dijemput. Ini wali. Ini baru wali. Zaikatul maut summa ilaina turja'un. Semuanya kita pasti akan mengalami kematian. Hari ini guru kita, orang tua kita yang kita sayangi telah mendahului kita, almarhum Kiai Haji Abdul Halim. Doa kita semua, semoga almarhum tempatkan nantinya di surganya Allah SWT. Terima amal ibadahnya dan diampunkan segala dosa dan juga mendoakan seluruh keluarga, anak, cucu, keturunan zuriat dari almarhum Kiai Haji Abdul Halim agar sabar dan tabah, karena kita semua yang hidup pasti akan mengalami kematian.